pecinta Safrial TV, khususnya para mahasiswa Profesori Bahasa dan Sastra Indonesia yang sedang mengikuti perkuliahan dramaturgi. Saya mengajak kita semua, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat selagi kita hidup. Karena diri kita, roh yang ada dalam diri kita adalah milik Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan berserah diri kita dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Karena kita ini adalah hambanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Rasul yang maha bijak, yang maha cerdas, yang maha punya kepribadian, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan patut kita yang hidup ini meniru kepribadian beliau. Baiklah saudara-saudara sekalian yang saya cintai, kali ini tanpa terasa kita sudah masuk ke tunjuk ajar yang ke-10. Berarti sudah 10 kali kita bertemu dalam materi atau mata kuliah dramaturgi. Kalau pada video yang terdahulu, tunjuk ajar yang ke-9, kita membicarakan tentang bagaimana mengadaptasi sebuah cerita rakyat atau legenda diangkat pada satu bentuk film pendek. Nah, kali ini kita mulai bicara kepada bentuk film pendek yang lebih modern. Namun demikian, kita memulainya langkah-langkah yang harus kita ambil itu ada tahapan-tahapannya. Film ini akan terus berlangsung pada langkah-langkah yang akan kita bicarakan. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang film pendek, dalam pikiran kita, bagaimana pemain yang mau kita garap? Tentulah banyak sekali pemain, apalagi yang berkaitan dengan tenaga teknis seperti yang merekam dengan video. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, kita ini perkuliahan dengan fasilitas yang sangat sederhana. Sebagian kita mungkin punya toaster yang bisa menggunakan video. Namun sebagian besar saya yakin hanya mengandalkan HP Android. Karena minimal mahasiswa sekarang dengan perkuliahan daring memiliki HP. Dan itu dapat dibuktikan, sebagai buktinya Anda sudah membuat beberapa konten pada perkuliahan terdahulu. Saudara sekalian, kali ini saya akan membicarakan tentang materi perkuliahan kita berkaitan dengan bagaimana menggarap film pendek dengan titik tolak awalnya adalah setting. Jadi setting tempat dan setting waktu. Saudara sekalian, bicara tentang naskah drama, naskah skenario film bagi penulis pemula, tentulah banyak kendala yang berkecamuk dalam pikirannya.
Pertama, berkaitan dengan ide cerita. Yang kedua, pemain. Yang tiga, properti. Yang keempat, alat-alat untuk merekam, memvideokannya, merekam suara, dan merekam gambar. Nah, ini tidak sedikit lagi persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan tempat misalnya. Pada kali ini saya akan mencoba membahas langkah-langkah yang sangat sederhana. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah tentu survei. Survei tentang setting. Anda jangan menciptakan setting seperti dalam konsep bermain drama. Kita mendekorasi, blocking pentas. Tapi ini harus Anda lakukan adalah dengan survei. Nah, survei pada tempat-tempat yang kemungkinan menurut Anda layak dan menarik untuk dijadikan setting. Tentu dengan kendala lain tidak sulit. Ya, tidak ada yang menyulitkan Anda menggunakan atau memanfaatkan setting yang sudah ada. Jika tempat itu sudah Anda survei, katakanlah mungkin di tempat makan, apakah tempat makan bakso, apakah tempat rumah makan, apakah tempat makan sarapan pagi, atau tempat rumah makan pecel lele dan sebagainya. Misalnya surveinya. Yang kedua apa? Tempat domisili Anda. Rumah tentu Anda punya. Kalau tidak, kosan Anda. Kalau Anda bersetuju gunakan rumah Anda dan kosan Anda, berarti sudah dua. Lalu di mana lagi? Mungkin di taman. Yang saya katakan taman, ya artinya alam terbuka yang tidak ada bangunannya. Katakanlah, bukan berarti harus taman yang arti kata yang sebenarnya. Ya syukur-syukur kalau dapat misalnya menggunakan taman kota. Seperti Pekanbaru ada Taman Putri Kacamayang, taman kota yang terbuka dan bisa siapa saja memanfaatkannya pada situasi tertentu. Lalu di mana lagi? Nah, Anda yang menentukan apakah di kampus, apakah di warung. Nah, jika sudah ada mapping tentang setting tempat, lalu Anda harus membayangkan juga setting waktu. Misalnya tadi, tempat tinggal, setting waktunya kapan? Pagi, siang, malam, atau sore, atau subuh sekalian. Misalnya, kapan waktunya mau Anda pakai yang di rumah. Di tempat makan, tentu menyesuaikan. Kalau bulan puasa ini tentu malam. Tidak mungkin tempat makan itu terbuka pada siang hari. Di taman, boleh pagi, siang, kalau Anda tidak terganggu supaya tidak terganggu oleh orang ramai. Ya, kalau memang ingin menciptakan atau menikmati keramaian, ya sore atau malam. Begitu juga di tempat-tempat lain yang sudah Anda mapping. Jadi Anda sudah menyatukan antara tempat dan waktu. Lalu langkah berikutnya, setting tempat dan setting waktu yang sudah dipadu-padankan, Anda susun urutannya. Yang mana dulu yang ingin Anda tampilkan?
Apakah di rumah dulu, atau di taman dulu, atau di tempat makan dulu? Ada yang menentukan. Katakanlah ada 5 tempat yang akan Anda pakai setting tempatnya dengan dipadukan dengan waktu, lalu Anda susun. Mana yang tempat pertama, mana tempat kedua, mana tempat ketiga, mana tempat keempat, dan mana tempat kelima. Anda urutkan satu persatu. Langkah berikutnya, baru Anda menghadirkan pemain atau tokoh. Tentu dengan ide cerita. Ada berapa pemain yang ingin Anda libatkan? Bagi saya, Anda cukup konsentrasi 3 atau 4 orang pemain saja. Bukan berarti selama film pendek itu hanya hadir 4 atau 3 pemain. Tapi 3 atau 4 pemain ini sebagai pemain inti. Katakanlah ada tokoh utama, ada tokoh sampingan, sementara orang-orang yang ada ketika sebuah setting dipakai itu cameo. Ia diliput dan bukan jadi perhatian atau perhitungan Anda. Supaya lebih natural, dan tidak mungkin Anda dengan keterbatasan dana, keterbatasan tenaga, mengkondisikan situasi yang ada pada tempat atau setting tempat atau setting waktu. Tidak mungkin. Jadi biarkan itu secara natural berjalan. Artinya, kunci dialog itu hanya pada 3 atau 4 pemain itu saja. Pada 3 atau 4 pemain itu saja. Bukan berarti orang-orang yang hadir pada tempat setting atau setting tempat dan waktu tidak dilibatkan. Tapi dia bukanlah orang-orang yang kita arahkan. Biar dia mengalir sedemikian rupa. Misalnya begini. Anda mengambil setting tempat pada waktu malam hari, tempat orang berjualan gorengan atau makanan ringan di pinggir jalan. Nah, ada adegan pemain Anda beli gorengan. Buat aja secara natural seperti Anda bermain peran. Menyapa penjual, misalnya menanyakan berapa harganya satu, apa saja gorengan yang Anda perlu belikan, seperti natural. Ya, dia menjawab dengan naturalnya. Jadi tidak perlu disuruh mereka berlatih pula untuk menjawab. Tentu untuk mengkondisikannya secara teknis ada tenaga yang merekam atau memvideokan dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari si penjual goreng dan kita. Itu contoh. Nah, setelah kita tahu nanti berapa orang permainan, baru kita ciptakan ide cerita. Tokoh mana dulu muncul? Kalau kita bilang ada 4 tokoh, tokoh A, tokoh B, tokoh C, tokoh D. Tokoh A itu cowok, tokoh B itu cewek, C itu cewek, dan D ini cewek. Kalau usianya misalnya cowok ini pemuda, 2 cewek ini gadis, 1 cewek yang kecil remaja. Katakan seperti itu. Nah, apa yang mau kita gambarkan dalam sebuah cerita ini? Mungkin kita terinspirasi dari pernah membaca novel Layar Terkembang. Inspirasi dari itu. Ada cowok, Yusuf,
mahasiswa kedokteran, Tuti dan Maria, 2 beradik. Itu kalau kita melihat di layar terkembang. Jadi Tuti dan Maria ini beda konsep pandang tentang emansipasi wanita. Nah, kita mungkin tidak menggunakan konsep itu. Tapi itu sebuah sumber inspirasi, berarti kita menggunakan ide cerita 2 perempuan yang adik-beradik dengan 1 cowok. Apa yang mau kita jadikan misalnya? Lalu bagaimana ya dengan yang ketiga, yang remaja tadi? Katakanlah misalnya, di satu tempat setting sudah kita tentukan, 3 orang perempuan pergi makan, katakanlah di tempat pecel lele. Tiba-tiba ada seorang cowok datang, juga makan, minta permisi, makan berdekatan, kemudian saling pandang, lalu membuka tanya jawab atau dialog. Ya, tentu saling mengenal. Kalau dalam alur namanya preposisi, saling mengenal. Ya, basa-basinya natural saja. Seperti hanya kita makan, ada orang datang, permisi dek, numpang duduk, misalnya si cowok mengatakan begitu, silahkan bang, kita juga natural bicara seperti itu. Lalu basa-basinya, kemudian membuka dengan dialog. Nah, bisa jadi kita mengembangkan cerita dari sana, 2 adik-beradik ini saling menaksir dengan cowok ini. Karena memang cowok ini katakanlah ketampanannya atau kepribadian yang menarik. Nah, habis itu mana lagi settingnya? Di rumah. Berarti 3 orang tinggal lagi. Tidak mungkin cowok itu ikut ke rumah. 3 orang tinggal lagi. Artinya 3 orang ini mungkin yang 2 beradik, si kakak curhat kepada yang remaja ini, dan si adik juga curhat pada remaja ini. Jadi yang remaja ini jadi tempat curhat mereka, membicarakan tentang laki-laki tadi. Dan selanjutnya Anda mengembangkan cerita. Mau dijadikan kemana cerita ini? Lalu setting apa lagi? Baru nanti Anda susun adegan per adegan. Kalau tadi saya sudah memulainya, misalnya Anda memulainya dari tempat makan, katakanlah tempat pecel lele tadi, berarti cerita bermula dari sana. Kalaupun ada, misalnya mau ambil sedikit berangkat dari mana, tidak ada masalah. Atau langsung saja muncul pecel lele itu, ada muncul bertiga, yuk kita makan sambil jalan, masuk ke tempat warung pecel lele, bertiga sambil pesan, natural. Nanti numpang datang lagi orang. Lalu setting berikutnya kemana? Ya ke rumah tadi. Nah, setting mana lagi misalnya? Katakanlah kita membuat satu setting tempat pertemuan kedua di antara 2 beradik ini. Bertemu dengan laki-laki secara tidak sengaja untuk kedua kalinya. Tapi tentu karena sudah kenal, saling familiar. Yang agresif tentu bisa cewek, bisa cowok. Nah, begitu selanjutnya idenya. Ya, lalu setelah kita posisikan apa saja ceritanya dan berapa adegan yang kita ambil pada satu tempat. Anda harus paham, adegan-adegan itu dihitung berdasarkan dialog. Misalnya adegan tadi di pecel lele, datang 3 orang perempuan. Cameo-nya jelas tukang pecel lele. Mungkin di sana tukang pecel lele itu ada pembantunya dan sebagainya, tapi yang kita kendalikan yang 3 ini. Mesan makanan dan duduk. Itu adegan pertama. Adegan kedua ada laki-laki datang,
pesan juga, lalu duduk mungkin di hadapan kita, numpang duduk karena kursinya penuh. Dan berlanjut dengan saling tatap-tatapan dan saling sapa, basa-basi. Tentu yang lebih agresif mungkin kita gunakan cowok itu, yang posisinya cowok itu. Jadi kembali kepada saya katakan kepada Anda, saya ulangi lagi, Anda menentukan setting tempat dan kapan setting tempat itu digunakan dengan setting waktu sesuai dengan ide cerita. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dia pecel lele, tentu minimal sore hari. Tapi kelaziman orang pergi ke pecel lele itu pada malam hari. Pada malam hari, minimal. Lalu ketemu ke rumah, pulang di rumah mungkin tidak harus, mungkin ada waktu yang mengatakan, katakanlah malam, lalu paginya, siangnya di rumah bercerita tentang ketertarikan dengan cowok itu. Lalu seperti yang katakan tadi, di mana lagi? Apakah di pasar atau di tempat mana gitu? Ketemulah salah satu dari adalah cewek ini atau adik-beradik ini dengan si laki-laki. Nah, akhirnya berlanjut gitu. Mungkin saja ceritanya berkembang, si laki-laki katakanlah jatuh cinta pada si kakaknya, tapi setelah bercerita begitu panjang, saling mengenal, belum ada hubungan, dia melihat ada ketidakcocokan, lalu dia ketemu dengan adiknya, muncul kecocokan, akhirnya dia memutuskan memilih adiknya. Adiknya katakanlah jual mahal karena dia tahu kakaknya diganggu. Tapi si laki-laki mengejar terus adiknya, sementara si kakaknya mengejar terus si cowoknya. Nah, ini kan menarik. Nah, adegan itu Anda atur. Jadi, sekali lagi saya katakan, film pendek itu, konsep kita ini menggunakan strategi yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Jika Anda menggunakan 4 pemain, katakanlah Anda memerlukan 1 orang lagi menjadi 5. 5 ini yang 1 mengambil videonya. Atau kalau seandainya Anda bisa mengatur, dari yang 4 ini giliran yang mengambil videonya. Berarti tidak perlu terlalu banyak orang yang dilibatkan. Artinya teman-teman di kosan mungkin bisa kita ajak kesepakatannya. Atau teman-teman di lingkungan kita, sahabat-sahabat kita sekolah dulu, bisa kita ajak untuk bermain. Karena ini kan bentuknya eksperimen. Baru percobaan Anda membuat film. Nah, ini langkah-langkah saya katakan bagaimana membangun skenarionya. Nah, untuk menulis skenarionya, alangkah baiknya karena Anda jumlahnya sedikit, diajak meeting, diskusi. Ide-ide dialognya ada kemungkinan muncul dari teman-teman Anda. Anda menyederhanakan, Anda menyesuaikan konsep. Atau katakanlah, ide dialognya sudah Anda munculkan, tapi ada koreksi dari teman-teman Anda. Seperti yang saya katakan tadi, kembali kepada contoh. Misalnya ketika di pecel lele, siapa dulu yang bicara? Si kakak, si adik, atau si remaja yang teman kakak beradik ini? Lalu kalau si kakak atau si adik, dialog pertamanya apa? Percakapan pertama. Begitu selanjutnya. Begitu juga si cowok. Apa yang ditanyakan? Dan bagaimana bahasanya? Itu didiskusikan. Dan ketika kita berdiskusi, langsung dipraktekkan dalam bentuk mapping, mungkin di meja atau kita melingkar di lantai, kita duduk, langsung dipraktekkan. Jangan lupa, kita akan praktekkan itu, Anda gunakan HP Anda untuk merekam dialog ini, diskusi itu. Jadi Anda rekam, jadi kalau ada diskusi Anda rekam.
Dari hasil rekaman itulah Anda translate-kan atau Anda pindahkan, Anda print lagi, Anda sempurnakan lagi teks itu sesuai kesepakatan untuk dijadikan skenario. Untuk dijadikan skenario. Ingat, supaya mempermudah Anda, sedapat mungkin setting tempat itu hanya digunakan satu kali. Kenapa demikian? Tidak boleh lebih dari satu kali. Nanti Anda sulit menata skenarionya. Jadi cukup satu kali selesai, pindah ke tempat lain, selesai. Beda halnya kalau misalnya Anda sudah mahir mengedit, menggabungkannya lagi, menyuntingnya lagi. Bisa saja satu setting itu untuk beberapa adegan dengan babak yang berbeda, bisa jadi. Tetapi itu menyulitkan Anda untuk penggarap awal mengeditnya. Saudara-saudara sekalian, nah artinya konsep skenario itu muncul dari kesepakatan. Jika ide setting sudah dapat, ide cerita sudah dapat, dialog sudah kita diskusikan dan sudah kita rekam, lalu baru kita bicarakan, judulnya ini filmnya apa? Nah, Anda ingin tahu bagaimana judul yang menarik itu. Singkat, padat, menarik, kalau perlu lebih puitis dia. Bisa jadi film Anda hanya satu kata atau dua kata atau lebih, berupa frasa, tidak ada masalah, tapi menarik dan indah itu. Jadi baru Anda munculkan dari sana siapa pemainnya dan apa judul filmnya, dan baru Anda buat dalam teksnya judul film, pemain, sebagai apa dia, kemudian sutradara, jangan lupa. Ya, sesuai dengan konsep dalam film. Tentu kita tidak mungkin lengkap semuanya. Jadi kita tidak perlu membuat teks itu akomodasi. Ya yang sederhana aja. Ya sutradaranya, misalnya pengeditnya siapa. Ya Anda berlima tadi atau Anda berempat tadi lah namanya yang harus muncul. Terakhir, dari beberapa video yang Anda buat, setelah Anda edit, baru Anda munculkan template-nya atau posternya sebagai pembuka cerita. Jadi posternya Anda buat terakhir. Di adegan mana yang menarik menurut Anda? Nah, apakah itu misalnya harus memunculkan semua tokoh atau hanya beberapa tokoh saja, seperti yang kita lihat dalam layar film di bioskop? Kenapa judul poster itu adalah awal dari orang ingin menonton konten Anda, film pendek Anda. Jadi oleh karena itu perlu Anda tampilkan. Dan kemudian terakhir, musik pengiring, ilustrasi. Saudara sekalian, jangan sampai terjadi seperti konten-konten sebagian dari Anda. Musik itu memperindah, memperkuat dialog, menciptakan suasana, setting itu jadi hidup. Jangan sampai ilustrasi musik itu mendominan dialog sehingga dialog itu tenggelam. Padahal musik sekali lagi untuk memperkuat adegan dan dialog. Nah, ini sekali lagi pada Anda mohon
diperhatikan bagaimana ketika Anda memulainya, mungkin mulai dari opening film itu, lalu adegan apa adegan. Apakah adegan per adegan itu harus semuanya diiringi dengan musik? Anda yang bisa mempertimbangkan. Lalu tentulah, sekali lagi saya katakan, musik itu bisa menghidupkan suasana dialog. Saya harap Anda berani mencoba dan Anda harus ikut langkah-langkah seperti yang saya katakan. Dan kalau hal itu Anda lakukan, saya yakin Anda akan dapat menciptakan atau membuat film pendek. Ingat, durasi film pendek yang akan kita buat itu selama 30 menit. 30 menit tayang. Terima kasih. Silakan bekerja. Ini pertemuan kita yang ke-10. Jika hal ini berhasil, Anda lakukan dengan segera. Kita mulai take off pertemuan ke-11 sampai pertemuan ke-16 film yang akan kita buat secara berkesinambungan. Selamat jumpa dalam diskusi atau dalam perkuliahan kita pada hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.